Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pintu surga Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Bagi saya, hakikat silaturahmi adalah keterbukaan hati dan pikiran untuk menebar kasih sayang dan rasa persaudaraan, baik sebagai sesama manusia, sebagai bagian dari komunitas sosial, maupun sebagai warga negara. Seiring laju peradaban dan perkembangan zaman, dinamika sosial dan kehidupan kebangsaan kita akan senantiasa diuji dan ditempa oleh berbagai tantangan. Dan kunci utama agar kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa adalah mengedepankan silaturahmi kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan silaturahmi kebangsaan, kita bangun komitmen kebersamaan, kita satukan seluruh elemen kebangsaan, dan kita hormati keberagaman dalam bingkai persatuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungong jempa megah di Aceh, bungong telebeh indah laguna, manuk dadali manuk panggadana, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangkagon jarana, resep gahiji rukun sakabena, cuplak suwenge tinggal ente, mambu ketundung udara pak gempol merah lere, sopong guyu dele ake sip sipong dele kosong sipong dele kosong. Hey. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega ombak manangpur di Salakara, ombak manangpur di Salakara. Mule suku bajina punania pakarena. Temino kibeku manoko bombeko yumano bungo awe ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat menunaikan Idul Fitri
Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga semua amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia pada hari raya ini dan menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah kemanusiaan sejati. Masya Allah, selama bulan Ramadan yang lalu kita mencoba menelusuri kearifan lokal dari berbagai daerah di Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Dan kini kita bergembira, tadi saya sangat menikmati medley lagu-lagu Nusantara ya. Inilah Indonesia, sebuah negeri besar dengan kemajemukan masyarakatnya baik atas dasar agama, ya, suku, bahasa dan budaya. Dan tidak ada satu negara di dunia ini yang memiliki kemajemukan yang khas seperti Indonesia. Namun alhamdulillah ya, kemajemukan kita ini telah dipersatukan oleh sebuah moto yang disepakati sejak dulu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dipersatukan oleh Sumpah Pemuda. Begitu pula agama, khususnya Islam telah menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Berbeda secara kesukuan, namun karena sama-sama memeluk Islam, mereka kemudian dipersatukan oleh Islam. Islam menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi termasuk dalam kehidupan kebangsaan kita di negeri tercinta Indonesia sangatlah penting dan selalu aktual. Dalam konteks kehidupan kebangsaan saat ini yang diperlukan adalah pertama, antar komponen bangsa dalam keragaman maupun juga dengan pemerintah dan semua kekuatan bangsa untuk terus menyambung tali persaudaraan dan persatuan yang konstruktif, membangun peradaban dan kemajuan bangsa. Yang kedua, dan tidak kalah pentingnya, bagaimana kita merekat kembali hubungan-hubungan dan relasi yang terputus atau bermasalah, baik antar komponen bangsa dalam keragaman, pandangan, golongan, dan orientasi, maupun juga dan lebih-lebih dengan seluruh komponen dan lembaga pemerintahan. Pada titik inilah silaturahmi harus diberi makna yang hakiki dan fungsional untuk kepentingan, kemaslahatan, kemajuan, dan nilai peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, silaturahim adalah amalan utama yang dianjurkan oleh agama. Silaturahim menyambungkan hubungan kemanusiaan antar sesama masyarakat sekaligus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini tanpa silaturahim yang tulus antar elemen kebangsaan sulit mewujudkan kesatuan nasional. Sementara persatuan adalah prasyarat untuk mewujudkan kemajuan dan kejayaan bangsa. Maka dari itu, bulan Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk memperkuat silaturahim atas nama ibadah, kemanusiaan, maupun atas nama persatuan dan berbangsa. Sebagai modal kita untuk kembali bangkit dari pandemi COVID-19, menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional, insya Allah demi Indonesia yang lebih satu, maju, adil, dan sejahtera. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin.
Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Masya Allah, ya, lagu Selamat Lebaran ini seperti tak bosan-bosannya kita nikmati. Ya. Ini sudah lama sekali, tapi setiap tahun ketika dilantunkan selalu ya mengena di hati. Jadi selain lagunya bagus sekali, namun artinya tadi saya simak sangat dalam dan penting. Ada satu kunci, ikhlaskan hatimu, sucikan hatimu. Ikhlas dan suci. Inilah fitrah kemanusiaan. Seperti dalam ungkapan minal aidin wal faizin, itu doa. Wa ja'alana minal aidin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bergembira pada hari Id. Pada hari raya. Sekaligus ya, menjadi orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali ke fitrah kemanusiaan. Nah, fitrah kemanusiaan yang melekat dalam diri manusia mengandung arti suci. Maka hadis Rasul berbunyi, ala inna kulla mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dengan fitrah kemanusiaan, arti kesucian. Seperti kain putih yang belum ternoda gitu. Namun fitrah juga mengandung arti kekuatan. Kita punya potensi insani yang paralel dengan sifat-sifat Allah ya, Al-Asmaul Husna 99 ada dalam diri manusia dalam batas-batas kemanusiaan. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi fitrah kemanusiaan kembali menjadi insan dengan jiwa suci dan juga punya kekuatan gitu. Itulah makna. Maka tadi ada lagu apa? Sucikan hati, ikhlas. Nah, ini yang harus kita amalkan pada masa pasca Lebaran ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim adalah menyambung kasih sayang, menyambung rasa untuk saling memahami satu sama yang lain, menjaga satu sama yang lain, melindungi satu dengan yang lain. Sikap semacam itu hanya bisa tumbuh dan dimiliki jika kita berpikir sebagai sesama saudara yang diikat oleh cinta. Silaturahim kebangsaan adalah kemauan untuk saling menyayangi, menjaga dan melindungi itu. Menyambung rasa sebagai sesama saudara karena kita disatukan oleh rasa cinta pada tanah air, pada NKRI, pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika bangsa ini menghadapi berbagai tantangan, persoalan dan problem kehidupan, termasuk pandemi, tidak ada jalan lain kecuali semuanya harus bahu-membahu dan terlibat mengatasi secara bersama-sama. Syarat untuk bisa berpartisipasi dan terlibat secara bersama-sama ini tentu saja semua merasa dijadikan bagian penting dari mengatasi masalah ini. Semua merasa punya ruang, kesempatan, semua merasa dilibatkan, tidak ada yang ditinggalkan. Oleh karena itu silaturahmi kebangsaan mutlak dibutuhkan. Bagaimana implementasinya? Nah, tentu saja berangkat pada dua pijakan. Pijakan yang pertama inisiatif Presiden dan pemerintah. Pijakan yang kedua partisipasi inisiatif tokoh-tokoh di luar pemerintah. Dari atas dan bawah
bisa terjadi satu inisiatif yang sampai pada tingkat kebersamaan. Ya Bede, setelah kita menjalankan ibadah Ramadan ini, Bede, bagaimana pengejawantahan itu terhadap kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik gitu loh, Bede, gimana ya? Tentu pengejawantahan, penjelmaan nilai dan makna ibadat itu tidak untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang-orang lain. Jadi tidak hanya ingin mencapai yang disebut kesalehan individual, dirinya sendiri yang saleh, yang berbuat baik, tapi kesalehan itu sejatinya untuk orang banyak, untuk manusia secara keseluruhan. Lihat dalam sholat kita ya, kita mulai dengan takbiratul ihram itu sendiri, doanya juga aku. Nanti pada doa tahiyat baru ya, assalamu alaina atas kami semua yang menunaikan ibadat ini. Tapi di akhir assalamualaikum bagi kamu semua. Tidak disebut lil muslimin untuk orang Islam. Untuk seluruh umat manusia. Semoga keselamatan bagimu semua umat manusia. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Misi kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk menyebar rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka silaturahim kebangsaan ini juga perlu kita rajut. Apalagi dalam satu situasi kondisi yang mohon maaf, ada yang mengatakan dan saya sepakat, bangsa ini terbelah hanya karena perbedaan partai politik, perbedaan calon presiden, perbedaan kepentingan politik, kita terbelah, termasuk di kalangan umat Islam. Inilah saatnya untuk kita rajut kembali. Maka silaturahim kebangsaan, atau bolehlah silaturahmi kebangsaan, adalah agenda yang mendesak untuk kita lakukan. Dan bagi umat Islam, as-shaimun was-shaimat yang kemarin menunaikan ibadah puasa, ini harus menjadi pelopor bagi ya, adanya silaturahim keumatan sesama umat Islam. Janganlah karena berbeda organisasi saling hina menghina, saling salah menyalahkan ya, di kalangan umat Islam. Atau sebagai bangsa Indonesia berbeda suku, agama, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Ini ngomong-ngomong baju baru Lebaran ini. Kalau beda, ini baju dari seorang desainer. Ada di antara kita. Ada di antara kita. Ya. Selamat ya. Mereknya Yumnasa. Jadi baju Lebaran BD dari Yumnasa nih. Yaitu indah, elegan, Nyaman dipakai. nyaman doang. Apa Mbak? Indah, elegan, nyaman Mbak dipakai. Dea mau Tadi kan nanya. Beda sempat bilang kalau mau soleh jangan soleh buat diri sendiri, tapi kalau bisa biar semuanya soleh, itu caranya bagaimana? Ya itu istilahnya tidak hanya mencapai kesalehan individual, individual piety, tapi harus mencapai kesalehan sosial, social piety, yaitu berbuat baik pada orang lain. Kalau ada fakir miskin, betulan kita berada, honor menyanyi kan banyak kan. Bagilah sebagian bagi kaum fakir miskin, yatim piatu, lisaili wal mahrum. Ingat Al-Quran dan kita bahas di Ramadan kemarin. Hakum ma'lum, yaitu mereka yang merasa bahwa di dalam dirinya ada hak orang lain. Lisaili wal mahrum, baik yang datang meminta maupun tidak datang meminta. Jadi kalau ada yatim piatu di sekitar kita, kaum duafa datangilah, bawa, jangan mau santunan yatim piatu pakai infotainment. Nah, tidak ikhlas tadi itu. Ya. Ria ya kesan. Dalam lagu tadi kan ikhlas, sucikan hati dengan keikhlasan. Gimana caranya? Biasakanlah diri. Betul. Ibadat, perbuatan baik, amal soleh ini tidak ada cara yang paling jitu ya. Yakinilah ibadat itu satu kewajiban, satu keperluan bagi kita. Dan bagaimana selanjutnya? Biasakan diri. Allah bisa karena biasa. Nah mudah-mudahan ya, setelah Lebaran ini kita kembali dan meraih tadi kesalehan sosial dan sekaligus merajut silaturahim baik sesama umat Islam. Maka tadi saling maaf-maafkan kan ya. Ya. BD tadi ngangkat tangan juga, khawatir ada salah nih. Tapi banyak saling maaf-memaafkan dan juga kita kemudian bisa merajut silaturahmi kebangsaan
sesama bangsa. Maka Ramadan kali ini adalah Ramadan yang mulia, Ramadan agung, dan Ramadan yang membawa keberkahan bagi hidup kita di Indonesia tercinta ini gitu. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Metro TV